Hello everyone, ketemu lagi dengan Mengendus. Ini adalah video tahun pertama 2022 yang setelah sekian lama nggak bikin video. So, saya mau ngebahas salah satu parfum dari koleksi saya yang ini tuh sebenarnya saya pernah beli di tahun 2020 full botolnya, tapi kemudian saya dapat sampel dan karena kita kena pandemi ya, jadi belum sempat lagi untuk ngebeli koleksi yang lainnya. Nah, akhirnya saya sekarang berkesempatan untuk bisa membeli parfum dari vial mereka dan sekaligus juga dengan koleksi yang terbaru mereka yang katanya tuh termasuk salah satu breakthrough-nya mereka. Jadi namanya adalah Carl Clear. Carl Clear ini adalah brand lokal, walaupun namanya ini agak kebarat-baratan gini ya. Dia ini brand lokal, tapi di lini pertamanya mereka itu memang kebanyakan parfumnya adalah dupe atau inspired gitu. Tapi dari parfum designer, cuman harganya tuh lebih merakyat, lebih terjangkau. Nah, ini saya akan memperlihatkan dulu. Jadi lini pertamanya mereka itu saya beli dulu tuh 2 buah. Dan ini kayaknya sekarang dua-duanya ini nggak muncul di etalasenya, yang putih ini dan yang hitam ini masih ada. Isinya ada beberapa, saya akan coba buka dulu yang lama ya. Jadi kita tuh kalau beli yang full bottle tuh akan dapat kotak seperti ini. Kemudian, nah di dalamnya tuh ada parfum dan ada vial seperti ini. Saya dulu dapat vial yang Black Orchid ini, cuman saya kurang suka. Katanya sih ini adalah dupe-nya Black Opium. Mirip sih, tapi saya kurang masuk ya waktu itu ya. Sekarang sih saya punya bias yang Love Elixir itu juga mirip sih sebenarnya. Nah, yang saya beli itu adalah Sovereign ini. Ini saking sukanya sampai jusnya sempat keluar-keluar karena seringnya banget saya pakai. Sovereign ini katanya adalah dupe-nya Marc Jacobs yang Decadence. Saya sih belum pernah mencium wanginya ya, cuman kalau yang Sovereign ini saya suka. Kayak lebih versatil buat saya yang waktu itu sering bekerja, jadi sering ketemu orang kantor, sering harus ketemu orang, klien dan sebagainya. Jadi ini cocok buat saya, cocok juga buat ngedate dan event-event resmi lainnya. Tapi ini saya bisa pakai pagi siang. Dia vanilanya itu lebih nyaman, vanila yang teh gitu. Jadi bukan kalau yang Black Orchid ini dia vanilanya itu kan kalau ala Black Opium itu kan lebih milky gitu ya. Kalau yang Sovereign ini dia lebih netral, jadi masih feminin tapi masih ada tegas-tegasnya gitu. Nah, yang kedua itu adalah ini adalah Carl Clear yang Heaven. Ini sebenarnya cairannya warna putih teman-teman, cuman seiring bertambahnya usia ya, kayaknya semua parfumnya Carl Clear tuh, atau mungkin semua parfum ya, warnanya jusnya bisa berubah. Nah, ini yang Heaven, tapi saya jarang pakai. Nah, ini itu sebenarnya saya kasih ke bapak saya jarang pakai karena seingat saya wanginya tuh sangat powdery. Iya, wanginya tuh kayak orang meeting, kayak pria berkemeja siap untuk bekerja. Nah, ini wanginya. Sebenarnya bisa untuk wanita, tapi menurut saya untuk pria juga masuk ya. Nah, dari sini saya dapat vial teman-teman. Vialnya adalah si Cherish. Inilah yang bikin saya jatuh cinta. Oh oke, one day I will purchase the full size of this. Tapi ya kita keduluan pandemi, belum sempat. Nah, untungnya mereka itu bukan segera sih, untungnya mereka memang memiliki travel size dan akhirnya saya kemarin baru beli lagi. Ini adalah Carl Clear yang travel size ya. Ini saya beli yang Cherish dan saya beli satu lagi. Ini agak hati-hati ngeluarinnya. Nah, ini satunya adalah Vanilla and Beyond. Oke, kita akan bahas ke packagingnya dulu kali ya. Ini tuh packagingnya seperti ini ya. Dia 12 ml. Kemudian dia dibungkus dalam wadah gelas. Bisa kedengeran ya bunyinya. Kalau kalian merasa ini tempatnya tuh terlalu ringkih, sebenarnya tidak yang ringkih amat. Hanya saja memang karakternya Carl Clear ini kalau saya lihat brand image-nya tuh classy, mewah, anggun gitu ya. Jadi ya mereka ingin tampil secantik mungkin. Terus ini tutupnya juga warnanya keemasan gitu, jadi kesannya tuh lebih mewah. Tadinya warnanya silver seingat saya. Mungkin mereka memang juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap packaging ini, karena saya juga lihat beberapa review kalau tutupnya itu sering bermasalah di awal-awal, jadi kayak tutupnya gampang lepas, yang seperti ini kurang seret gitu. Yang punya saya ini juga, yang Heaven ini dia
tadinya seret, terus as time goes by ya mungkin karena terlalu sering dipakai akhirnya dia tidak seret lagi. But it's okay. Saya pikir kalau Nclear selalu melakukan evaluasi pada produk-produknya, terbukti dengan mereka punya produk breakthrough seperti ini sekarang, dan ada banyak lagi sebenarnya, cuman saya cuma punya ini. So mari kita bahas satu-satu. Ini si Cherries, my wishlist for 2 years ya. Akhirnya bisa aku beli di tahun 2022. Oke, Cherries ini top notes-nya ada bergamot, fruity, floral, dan itu tidak disebutkan fruity floral apa. Middle notes-nya ada floral dan patchouli. Kemudian di base notes-nya ada ambery dan animalic. Walaupun di sini ada patchouli, walaupun di sini ada amber, saya tuh ngerasa ini tidak terlalu long lasting. Tapi saya punya banyak parfum yang floral dan memang agak bright seperti ini, dan memang ketahanannya kurang. Ini tuh kalau buat saya wanginya adalah, sambil saya endus ya, wanginya itu sedikit mengingatkan sama lotion. Tapi kalau katanya orang-orang sih ini vibes-nya adalah Dior J'adore itu loh. Yang J'adore itu gimana bacanya ya? Itulah ya pokoknya. Jadi memang wanginya itu lebih ke anggun gitu. Lebih ke, bukan riang ya. Wangi kalem tapi bersemangat gitu. Jadi dia ini wanginya itu lebih floral, green, fruity, tapi fruity-nya itu bukan, kalau di situ tulisannya bergamot, tapi kalau buat saya ini fruity-nya itu lebih ke fruit-fruit yang manis dan hijau dan berair. Kemudian endingnya itu buat saya adalah dia musky atau powdery. Jadi walaupun di situ tulisannya amber dan animalic, tapi buat saya ini tuh lebih ke powdery sih endingnya di saya. Ketahanannya juga nggak begitu lama, cuma 2-3 jam. Di kulit itu saya cuma 2 jam mungkin, lalu udah mulai skin scent. Kemudian kalau di kain pakaian ya itu bisa sampai 3 jam, masih bisa kecium tapi udah samar-samar gitu. Apakah saya puas membeli ini? Puas-puas saja karena ini memang udah wishlist saya. Jadi kayak oke, akhirnya saya punya satu parfum floral yang saya suka. Maksudnya bisa saya pakai sehari-hari dan kebetulan saya suka banget gitu, karena saya punya beberapa parfum floral yang ujung-ujungnya sering aku pakai gitu, karena entah terlalu pusing atau kurang tahan lama banget atau bukan tipikal saya gitu. Nah, si Cherries ini agak mengingatkan saya sama ini loh teman-teman, White Musk and Look. Bukan wanginya sama, bukan, tapi kayak apa ya, sensasi green, relax dan nyamannya itu saya dapat. Tapi wanginya jelas beda banget, kayak satu ke barat, satu ke timur gitu sebenarnya. But it's okay, it's still my wishlist yang akhirnya terkabul dan saya suka. Nah, kita langsung ke Vanilla and Beyond. Kalau Nclear ini memang di salah satu jargonnya mereka itu adalah surganya parfum vanilla. Nah, ini adalah salah satu produk andalan mereka dan inilah signature scent-nya mereka. Lalu apakah wanginya si Vanilla and Beyond ini? Mungkin buat teman-teman tuh mikir vanilla ya wanginya kayak vanilla gitu, kayak es krim vanilla atau kayak susu vanilla gitu. Tapi ternyata ini enggak teman-teman, ini beda banget dari imajinasi saya. Juga nggak sama seperti vanilla yang ada di Lancôme Navia Belle atau dupe-dupenya itu, tidak sama juga. Tapi sedikit ada karakter Carolina Herrera, sedikit ya. Cuman tetap beda. Jadi Vanilla and Beyond ini top notes-nya adalah nutty dan floral. Kemudian middle notes-nya itu ada lactonic dan chestnut. Base notes-nya ada vanilla. Kemudian ada peru balsam. Lalu ada musk. Nah, kayak gimana tuh jadi wanginya? Jadi begini. Wah, panjang nih kayaknya ceritanya. Jadi wangi ini mengingatkan saya sama suasana ketika saya masih kecil di tahun 90-an. Saya sering nginep di rumahnya almarhumah dan almarhum yang saya. Nah, di situ yang tinggal bude-bude saya. Tapi kita tidur biasanya di salah satu kamarnya bude itu. Karena itu sebenarnya area perkampungan, tapi yang perkampungan zaman dulu yang warganya itu tanahnya masih lebar-lebar gitu loh, lahannya emang lebar-lebar, terus bangunannya tuh masih tebel-tebel. Kita masih bisa mencium aroma semi-semi sisa bebakaran, entah itu bebakaran kayu, bebakaran sampah, atau bebakaran obat nyamuk. Kemudian produk-produk kecantikannya itu bedak-bedak tahun 90-an yang wanginya itu kalau kalian ingat wanginya itu cukup semerbak. Nah, cukup mengingatkan kita bahwa oh ini nih produknya mamaku nih. Nah, kayak gitu wanginya yang agak nonjok dikit. Lalu vibes yang seperti vibes nenek cantik riang gitu loh. Jadi ini tuh
apa ya, klasik gitu loh, klasik tapi masih ada youthfulnya, lalu ada sensasi gurmangnya, lalu ada sedikit vibes obat nyamuknya in a good way, karena mungkin ada perbalasan gitu ya, tapi ada manis-manisnya, ada wanginya gitu, apa ya, kayak sedikit wangi yang agak dalam tanda kutip tuh agak klinik, tapi bukan klinik gitu. Ini tuh malah tadinya saya nggak suka kan sama wanginya ini, karena kelihatannya saya tuh overspraying. Padahal waktu first impression dia datang gitu, saya coba, wanginya enak banget, ini kayak wangi apa ya gitu, kayak aku ingat kembali ke zaman 90-an. Tapi setelah itu saya pakai dan kayaknya saya overspraying, jadi agak cloying, agak pusing gitu. Nah, wanginya jadi berkesan obat nyamuknya itu, kayak apa ya, bukan incense ya, apa ya, intinya kayak menyeruak di hidung, kurang nyaman gitu. Jadi saran saya kalau kita mau pakai ini tuh, pertama coba dulu 1 kali di setiap poin yang kita inginkan. Saran saya sih kayak di leher, kemudian di pakaian tuh misalnya di bahu atau di lipatan siku. Itu udah, kalau meskipun kita ngerasa kurang wangi, udah biarin dulu dia, nggak usah terlalu banyak disemprot, karena nanti dia itu performnya seiring dengan waktu gitu. Jadi setelah kita semprot, kita biarin 5 menit atau 3 menit, itu dia langsung kayak berterbangan gitu di sekitar tubuh kita, dan orang-orang di sekitar itu akan bisa mencium, wangi apa nih Neng gitu. Jadi ini tuh wangi yang saya sendiri juga belum pernah merasakan ada parfum yang seperti ini, karena memang saya juga masih baru ya di dunia pewangian. Sedangkan wanginya itu juga mengingatkan saya sama suasana di masa lalu gitu. Jadi saya suka sih sama sensasinya Vanilla and Beyond ini. Dan untuk ketahanannya, dia ini tahan banget. Tapi tergantung ya, kadang-kadang dia bisa cepat hilang, kadang dia bisa stay. Suatu ketika saya pakai dia untuk kerja, ternyata dia mudah hilang dalam 3-4 jam gitu. Tapi suatu ketika lagi saya pakai dia untuk tidur, karena saya mulai nyaman gitu, enak nih pakai buat tidur gitu. Saya pakai untuk tidur dan ternyata wanginya bisa muncul sampai besok paginya, bahkan nempel-nempel tuh di bantal-bantal gitu, karena mungkin dari pakaiannya, tapi dari kulit juga ada. So kalau kalian ingin wangi yang agak beda, vanilla yang agak beda, yang lebih ke floral, nggak terlalu manis tapi agak nonjok dikit, agak thick tapi juga bisa berkesan cottony gitu, kayak cotton, kayak apa ya, kayak kapas, lembut. Kalian bisa coba Vanilla and Beyond ini, dan ini bisa dipakai sebenarnya daily bisa, nighttime bisa, cuman sesuaikan aja semprotannya dengan keperluan kalian ya. Kalau eventnya di acara yang agak panas-panas, jangan overspraying, karena nanti wanginya akan bikin pusing kalian sendiri, jadi nanti malah overwhelm. So akhirnya saya berkesimpulan saya menyukai keduanya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sesuai ya nantinya kalau misalnya kalian ngebeli mereka, sesuai, ya wanginya ternyata seperti itu. Menurut saya ini Vanilla and Beyond ini wangi vanilla yang cukup mature, tapi bisa juga masuk ke anak-anak, maksudnya ke wanita-wanita muda. Kalau anak muda yang ABG gitu mungkin bisa sih, tapi kalau ya disesuaikan aja sih ya. Mungkin kalau masih ABG banget lebih suka yang kayak Cherries ini, karena dia lebih riang, atau Delicate, varian mereka yang populer banget karena ngedupe Jo Malone. So ya, itu aja review saya, karena mulai ngomongnya belepotan kemana-mana karena ini udah malam juga. Mudah-mudahan kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe. Kemudian misalnya mau sharing atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar, nanti dengan senang hati akan saya balas. Thank you.